Ya, yang pertama itu ada arus kas, yang kedua ada modal usaha, dan yang terakhir itu ada keuntungan atau laba. Nah, yang pertama itu arus kas. Arus kas ini merupakan aliran dana masuk dan juga dana keluar yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional dari suatu UMKM. Nah, arus kas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu ada arus kas masuk. Nah, biasanya arus kas masuk ini berasal dari penjualan, yaitu penjualan songket dari UMKM Bapak Ibu semuanya. Yang kedua itu ada pendapatan usaha secara tunai atau sumber pendanaan lain seperti pinjaman atau dari investasi. Nah, yang kedua itu ada modal usaha. Nah, modal usaha awal ini biasanya berasal dari tabungan pribadi Bapak Ibu semua dan juga pinjaman atau dana dari investor. Nah, yang selanjutnya itu biasanya modal usaha ini digunakan untuk pembelian aset tetap seperti mesin atau peralatan seperti alat tenun yang digunakan untuk membuat songket. Yang kedua untuk pengadaan bahan baku seperti benang dan lain sebagainya, dan juga biaya operasional awal. Dan yang terakhir itu ada keuntungan atau laba. Nah, pastinya setiap UMKM ini ingin mendapatkan keuntungan yang maksimal. Bagaimana sih mendapatkan keuntungan maksimal ini? Yaitu UMKM ini perlu mengendalikan biaya dan juga meningkatkan pendapatannya. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan analisis harga pokok penjualan agar dapat menentukan harga jual yang kompetitif tanpa mengorbankan keuntungan atau labanya. Kemudian jika telah memperoleh keuntungan, itu dapat diinvestasikan kembali untuk mendukung pertumbuhan bisnis dari UMKM Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya itu ada pembahasan mengenai pentingnya pencatatan keuangan. Kenapa sih pencatatan keuangan itu penting? Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi keuangan usaha, baik itu dari segi pemasukan, pengeluaran, keuntungan, dan juga kerugian. Selain itu, dengan mengetahui kondisi keuangan ini, Bapak Ibu semuanya juga dapat mengevaluasi kinerja bisnis dengan mengetahui apakah usaha itu berjalan dengan baik atau memerlukan perbaikan, baik dari segi keuangannya atau kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yang kedua itu untuk membantu perencanaan dan juga pengambilan keputusan. Dengan adanya data keuangan yang jelas tadi, pemilik atau pelaku UMKM ini dapat membuat keputusan yang lebih tepat seperti untuk menambah modal, menekan biaya operasional, atau untuk memperluas jangkauan bisnis UMKM-nya. Nah, yang kedua itu ada pencatatan keuangan, itu juga mendukung pembuatan anggaran untuk perencanaan suatu UMKM di masa depan. Nah, selanjutnya ini ada pembahasan mengenai alat pencatatan keuangan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada buku kas sederhana. Mungkin ini udah familiar di UMKM Bapak Ibu semuanya. Buku kas sederhana ini merupakan alat manual yang digunakan untuk mencatat transaksi harian, dan biasanya ini cocok untuk usaha kecil dengan transaksi yang tidak terlalu kompleks. Nah, yang kedua itu ada aplikasi keuangan sederhana. Aplikasi keuangan sederhana ini membantu mencatat, menghitung, dan juga mengelola transaksi keuangan secara otomatis. Nah, biasanya ini cocok untuk usaha atau UMKM songket yang ada di Padesike ini. Contoh aplikasinya tadi sudah disinggung sedikit oleh Davi, yaitu aplikasi buku kas. Nah, aplikasi ini bisa digunakan untuk mencatat transaksi, menghitung keuntungan, dan juga mengelola utang piutang. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur pengingat utang pelanggan, laporan keuangan otomatis, dan juga pencatatan stok barang dagang. Next. Nah, selanjutnya kita akan mencoba menyusun laporan keuangan sederhana. Yang pertama itu laporan laba rugi.
Mungkin Bapak Ibu semua bisa lihat ke layar yang di depan. Ini merupakan contoh laporan laba rugi pada periode Desember 2024. Ini kira-kira ya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penjualan tongket itu sebesar 75 juta. Yang kedua ada penjualan aksesoris songket itu sebesar 15 juta. Jadi total pendapatan yang diterima oleh UMKM ini sebesar 90 juta Bapak Ibu semuanya. Selanjutnya total pendapatan ini dikurangi dengan beban-beban operasional. Yang pertama itu ada beban produksi seperti bahan baku yang digunakan untuk membuat songket. Yang kedua ada beban gaji pengrajin jika UMKM Bapak Ibu ini mempunyai karyawan. Pastinya kita akan membayar gaji karyawan itu setiap bulannya. Yang kedua itu ada beban transportasi. Dan yang terakhir ada beban pemasaran atau promosi untuk meningkatkan penjualan dari songket tersebut. Jadi total beban semuanya yaitu sebesar 63 juta. Selanjutnya total pendapatan ini dikurangi dengan total beban. Jadi diperolehlah laba bersih dari UMKM songket ini yaitu sebesar 27 juta. Nah, selanjutnya ini ada laporan perubahan modal. Ini lanjutan dari laporan laba rugi yang sebelumnya. Yang pertama ini dimisalkan modal awal pada tanggal 1 Desember 2024 ini sebesar 120 juta Bapak Ibu semua. Dan kemudian tadi kan diperoleh laba bersihnya sebesar 27 juta. Dengan total yaitu 147 juta. Kemudian ada prive. Ini dikurangi dengan prive. Prive ini merupakan dana keuangan UMKM ini yang diambil untuk keperluan pribadi dari Bapak Ibu semua. Jadi jika Bapak Ibu semua itu ingin mengambil dana untuk kebutuhan pribadi itu harus tetap dicatat ke laporan perubahan modal sehingga kita tahu berapa modal akhir kita dalam satu bulan tersebut. Nah, jadi total yang sebelumnya yaitu 147 juta tadi dikurangi dengan prive yaitu 10 juta sehingga didapat modal akhirnya sebesar 130 juta. Nah, mungkin sebelumnya Ririn izin bertanya kepada Bapak Ibu semua, apakah setiap pengeluaran itu ada dicatat setiap harinya Bapak Ibu? Ada Bu? Nah, mungkin itu sangat penting untuk membuat laporan laba rugi dan juga laporan perubahan modal ini ya Bapak Ibu. Mungkin sekian ilmu yang dapat disampaikan kepada Bapak Ibu semua. Selanjutnya akan dilanjutkan